tarif. Thank you. Jadi perundingan Uruguay Round, perundingan WTO itu dari seri 1 sampai seri 5 itu konsentrasinya adalah menurunkan tarif. Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa bayangkan. Ini kalau perundingan 1 sampai 5 bayangin tahun 47 sampai 61 kalau mereka ketemu itu yang diomongin ayo turunkan tarifmu di beberapa sektor gitu kan ya. Anda bisa bayangkan betapa kuatnya tarif itu, betapa tarif itu memang benar-benar dipergunakan sebagai mekanisme untuk ini apa tadi itu mekanisme proteksi dan trade barrier. Anda bisa menganalisa tidak mengapa demikian sulit menegosiasi tarif? Mengapa demikian sulit menegosiasi tarif? Panjangnya perundingan tentang tarif ini juga menegaskan bahwa memang dulu itu tarif itu adalah cara yang paling banyak digunakan. Kenapa? Karena paling ampuh. Paling ampuh untuk apa ya? Paling ampuh untuk memproteksi industri nasional, paling ampuh untuk melahirkan hambatan. Karena kalau dia menghambat perdagangan, dia mengeluarkan hambatan demi untuk melindungi dirinya. Maksudnya demikian. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, dari slide ini bisa menganalisa, bisa memahami bahwa memang ketika itu tarif menjadi masalah yang signifikan, masalah besar. Artinya tarif itu memang harus dinegosiasikan secara multilateral dalam sebuah sistem internasional. Karena kalau tidak, ya yang kita simulasikan 2 minggu yang lalu itu, pasalnya menjadi terdiskriminasi, pasalnya menjadi terpetak-petak, dan seterusnya. Gitu ya. Baru Bapak Ibu sekalian, pada tahun 64 sampai 67 ada isu baru yang muncul. Ada isu baru yang muncul. Apa? Tentang dumping. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Okta. Nanti kita bicara juga tentang dumping. Jadi pada perundingan putaran ke-6 ada isu baru yang mulai dibicarakan yaitu tentang anti dumping. Nah, baru kemudian perundingan yang ke-7 7379 baru kemudian dikenal mengatur hal yang lebih luas lagi, non-tarif barrier, non-tarif measures. Kita akan belajar itu juga. Apa sih halangan-halangan perdagangan non-tarif itu? Jadi, rupanya di zaman dahulu sebelum Perang Dunia Kedua itu, bagaimana negara itu sangat protektif. Bagaimana negara itu sangat memproteksi dirinya dari dominasi negara-negara yang kuat secara ekonomi. Demi agar ekonomi nasionalnya dia tumbuh, maksudnya begitu. Sehingga mereka melakukan semua cara untuk bisa independen, dan ketika dia sudah bisa independen, ekonominya menjadi kuat, dan ketika ekonominya kuat, maka dia akan mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional karena dia berhasil menjadi produsen. Karena tadi sudah kita sepakati, sudah kita analisa dan pahami bersama, di sebuah pasar itu yang paling diuntungkan itu bukan konsumen. Konsumen memang iya diuntungkan karena kebutuhannya dia secara instan terpenuhi, tetapi pada sisi yang lain dia akan sumber dayanya dia akan terkuras habis karena melakukan pemenuhan kebutuhan dengan cara konsumtif. Dia memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak dengan swasembada, mengadakan sendiri, tapi beli, dan beli, sehingga itu kemudian menjadikan kekuatan ekonomi nasionalnya menjadi terancam, menjadi rapuh. Dan tidak ada negara yang mau menjadi seperti itu. Semua negara itu maunya independen. Dia maunya merdeka, berdaulat, karena ketika pelaksanaan, kita kembalikan ke kehidupan kita saja. Ketika tata laksana rumah tangga kita itu tergantung oleh banyak faktor gitu ya, maka sebetulnya rumah tangga itu tidak tangguh loh. Rumah tangga itu rapuh gitu. Dan sebuah negara ketika dia tergantung oleh banyak negara, maka negara itu menjadi rawan, menjadi rapuh. Saya kasih contoh.
Singapura itu karena dia negara kota. Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah tahu bahwa suplai air bersihnya Singapura itu didapatnya dari Malaysia. Air itu kan kebutuhan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian ya. Air itu disuplai oleh tetangga. Makanya Singapura baik-baik sama Malaysia. Ada masalah sedikit sama Malaysia, di-cut suplai airnya, nggak mandi seminggu orang Singapura, menjadi persoalan. Gitu ya. Baik, sehingga pada putaran ke-7 Uruguay Round itu yaitu di Jenewa. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun selalu namanya adalah Uruguay Round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi kejadiannya perundingannya itu enggak di Uruguay loh. Yang perundingan pertama ada di Jenewa, perundingan yang kedua ada di Perancis, perundingan yang ketiga ada di Inggris, keempat balik lagi ke Jenewa, kelima ke Jenewa lagi. Tapi namanya Dylan Round ini. Kemudian keenam namanya Kennedy, kan Anda pasti mengira terjadinya di Amerika Serikat. Enggak, kejadiannya tetap aja di Jenewa. Jenewa memang negara yang kota yang sangat cantik, seperti lihat lukisan. Tapi ya gitu, semuanya pada mahal di Jenewa itu. Putaran ke-7 itu kejadiannya di Tokyo, Jepang. Dihadiri oleh 102 negara. Nah, yang menjadi puncak dari semua perundingan itu adalah yang kita sebut sebagai Uruguay Round. Kejadian ini data saya mungkin keliru, nanti saya cek lagi ya. Harusnya Uruguay Round yang ke-8 ini di Marrakesh. Oke. Nah, apa yang berhasil disepakati? Karena kalau yang sebelumnya itu selalu membicarakan tarif saja, baru kemudian ada isu tentang anti dumping di putaran ke-6. Putaran ke-7 ada framework tentang non-tarif measures. Nah, kalau di Jenewa yang putaran yang ke-8 ini, di Uruguay yang ke-8 ini lengkap. Ada GATT, GATT, ada GATS, GATS, kemudian ada TRIPS, Trade Related Intellectual Properties, kemudian ada TRIMS, Trade Related Investment Measures, dan yang paling utama, ide mendirikan organisasi internasional yang mula-mula dicetuskan di Bretton Woods Conference, baru pada tahun 94 ini benar-benar bisa diwujudkan, yaitu dengan lahirnya WTO, World Trade Organization. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian ceritanya perjalanan pendiriannya WTO, dari Havana Charter sampai dengan putaran yang ke-8. Dari sini ada yang ingin Bapak Ibu sekalian tanyakan atau diskusikan dengan saya terkait pendirian? Angkatan ini luar biasa ya, militan-militan ya mahasiswanya ya. Pembelajar tangguh semuanya, luar biasa. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kok saya di disable lagi. Saya bisa minta tolong di ini enggak? Di apa? Halo. Saya masih di disable, saya mau share screen. Ceng Evi. Bisa minta tolong ya. Oh, sudah. Thank you. Oke. Oke, good. Oke ya, kita sudah sampai Uruguay Round. Nah, sekarang kita bicara institusi. WTO itu kita kenalan dulu dengan WTO. Apa sih WTO itu? Oke. Jadi sekali lagi, WTO itu adalah organisasi internasional yang khusus ngatur tentang perdagangan internasional. Mengapa ada WTO? Belajar dari sejarah. Kita belajar bahwa ada masalah perdagangan itu yang tidak akan selesai secara bilateral. Dia membutuhkan forum multilateral, membutuhkan forum internasional untuk
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perdagangan. Sehingga WTO yang pertama adalah, apa sih WTO? Dia itu membuat aturan. Tidak sekedar membuat, tapi kemudian memastikan negara anggota WTO-nya itu menjalankan aturan tersebut. Yang membuat aturan, kalau saya bilang yang membuat aturan WTO itu kemudian Bapak Ibu sekalian jangan salah membayangkan ya. WTO itu ya kalau membuat aturan, yang membuat aturan itu adalah negara-negara anggota WTO melalui perdagangan. Contoh saja, semua hasil perundingan negara-negara dari Uruguayan yang pertama sampai yang ke-8 itu yang membuat adalah negara, Bapak Ibu sekalian. Jadi organisasi internasional itu adalah yang mewadahi. Itu pun terjadinya setelah 94. Tapi sebelum-sebelumnya hasil perundingan WTO itu disebut sebagai GATT, General Agreement on Trade and Tariff, gitu ya. Jadi nanti GATT, nanti Bapak Ibu sekalian kenalan, ada GATT tahun 49, ada GATT tahun ada berapa kali GATT ya, saya lupa. Nanti saya cekkan lagi, saya buatkan slide-nya untuk Anda pelajari. Tapi itu dan kemudian pada tahun 94 berhasil disepakati terbentuknya WTO, sehingga semua hasil perundingan dari 1 sampai 8 itu kemudian diadopsi oleh WTO sebagai diterima dan diambil alih oleh WTO sebagai produk hukum yang dilahirkan oleh WTO, ya. Karena mereka berunding sampai akhirnya kemudian terbentuklah organisasi internasional tersebut. Oke ya. Tidak sekedar membuat aturan, tetapi memastikan negara-negara anggota WTO itu mematuhi dan menjalankan aturan tersebut. Kalau tidak mematuhi, tidak menjalankan, apa yang terjadi? Oh, jangan khawatir. Di dalam tubuhnya WTO ada DSB, Dispute Settlement Body. Itu yang ini. Dispute Settlement Body. Sehingga kalau ada aturan, kemudian ada yang menegakkan aturan, ketika ada negara anggota WTO tidak mematuhi aturan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi negara lain, maka negara yang patuh pada WTO tapi dilanggar haknya oleh negara lain yang melanggar ketentuan WTO bisa memperkarakan ini ke pengadilan. Bukan pengadilan negeri Jakarta atau pengadilan negeri Swiss, Bapak Ibu sekalian, karena WTO punya sistem peradilannya sendiri. Sebagaimana kalau yang Bapak Ibu sekalian tahu, PBB itu juga punya sistem peradilannya sendiri. Kalau sistem peradilannya PBB itu adalah ICJ, International Court of Justice. Kalau di WTO sistem peradilannya namanya DSB, Dispute Settlement Body. Aturan tentang bagaimana cara beracara, tentang hukum acara, materi apa yang bisa diajukan, dan seterusnya, itu dimuat di WTO Agreement, yaitu pada Annex 3. Nanti saya jelaskan pada Anda, anneksnya apa saja. Jadi ada mekanisme penyelesaian sengketa di dalam tubuh WTO itu sendiri, yaitu Dispute Settlement Body. Kita nanti akan sediakan 1,5 sesi untuk bicara tentang Dispute Settlement Body itu sendiri ya. Baik, tidak sekedar jadi sistem aturan membuat aturan dan menjalankannya ini diperkuat dengan fungsi yang ketiga menjadi forum penyelesaian sengketa. Nah, kemudian yang paling utama dilakukan oleh WTO itu adalah sebagai forum untuk bernegosiasi antar negara. Menegosiasikan, menegosiasikan saling menjadi forum negosiasi jual beli ataupun menegosiasikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penurunan tarif atau kebijakan-kebijakan yang tertentu dan seterusnya gitu. Nah, satu hal Bapak Ibu sekalian yang paling akhir ini kalau di dalam hukum perdagangan internasional itu ada kelompok orang yang saya termasuk golongan yang positivis. Saya memandang WTO itu dalam perspektif yang positif.
tidak semua aturan WTO itu sempurna, tetapi keberadaan WTO itu hal yang baik gitu. Di sisi lain itu ada orang yang selalu memprotes keberadaan WTO dengan mengatakan WTO itu cara menjajah new liberalism katanya gitu. Neoliberalism gitu. Atau neokolonialisme. Mengapa? Karena mereka berasumsi bahwa aturan-aturan WTO itu didominasi oleh kepentingan negara-negara besar, negara-negara yang kaya. Tapi sebetulnya kalau saya akan bisa dengan mudah mengatakan bahwa kepentingan negara anggota WTO, terlepas dia negara besar atau negara kecil, mereka semua mendapatkan kesempatan dan perlindungan yang equal, sebanding, gitu ya. Amerika Serikat itu adalah negara yang paling banyak digugat di forum WTO, paling DSB, Dispute Settlement Body-nya WTO. Dan tidak semua, dan pada saat yang sama juga Amerika Serikat itu paling banyak mengajukan gugatan. Tetapi apakah semua gugatan yang diajukan Amerika itu dimenangkan oleh Amerika? Tidak. Saya berikan contoh kasus tuna tuna dolphin itu antara negara Meksiko dan Amerika Serikat. Meksiko itu di balik negara Meksiko itu adalah nelayan-nelayan tuna. Kasus itu kasus yang panjang, tetapi yang dimenangkan oleh Meksiko, bukan oleh Amerika Serikat. Contoh kalau pada kasus mobil Timor, zaman kalau anda semua pernah sudah masih ingat ya kasus mobil Timor itu. Mobil Timor itu Amerika menggugat Indonesia, tetapi Indonesia kalah. Ya memang bukan karena Indonesia waktu itu kalah besar daripada Amerika. Ya memang secara real kita melanggar prinsipnya WTO, sehingga memang, dan kebetulan yang gugat Amerika adalah di mobil Timor itu yang gugat adalah Jepang. Karena kita memberikan perlakuan khusus untuk mobil Korea. Nanti kalau udah ketemu pada topik itu saya akan ceritakan pada Anda detail kasusnya. Gitu ya. Jadi di dalam tubuhnya WTO itu banyak sekali aturan tentang S&D, special and differential treatment untuk negara sedang berkembang, dan kemudian negara sedang berkembang itu mendapatkan fasilitas contoh GSP, Generalized System of Preferences, itu adalah penurunan tarif yang ditawarkan oleh negara-negara besar yang menjadi mitra dagang negara sedang berkembang. Nanti saya akan cerita detail tentang itu pada kesempatan berikutnya. Saya kasih gambaran aja bahwa WTO itu menjadi forum yang didominasi negara kuat, itu asumsi yang tidak tepat. Strukturnya WTO, sebentar. Strukturnya WTO, saya ajak Anda untuk ini ya, Bapak Ibu sekalian, saya ajak Anda untuk di WTO-nya langsung ya, Bapak Ibu. Saya itu kalau belajar tentang perdagangan internasional itu selalu merujuk ke, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau ini saya kasih linknya. Ini website yang sangat hidup, website yang sangat aktif, karena isinya selalu updated gitu. Jadi kalau Anda sekalian lihat di sini, what is WTO? Cuman bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris yang tidak terlampau sulit menurut saya ya, apa sederhana yang bisa Anda ikuti. Saya selalu membuka website ini. Website ini menjadi menu wajib saya tiap hari. Saya ngecek ada berita baru apa, perkembangan baru apa, saya selalu ngeceknya di sini. Oke, sekarang negaranya anggota WTO ada 164 negara. Kemudian sekarang
head-nya demikian, fungsinya demikian. Oke, sebentar. Membership-nya ada Indonesia. Sebentar, saya mau strukturnya WTO, WTO Sekretariat. Membership. Hubungannya WTO dengan negara lain. Bapak Ibu sekalian, ini enggak apa saya yakin enggak kesulitan ya baca bahasa Inggris ya. Atau Anda lebih suka dapat apa tulisan-tulisan berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris Bapak Ibu sekalian? Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia ya. Oke. Berarti saya terjemahin ya nanti ya. Nah, ini adalah topik-topiknya WTO. Nah, ini WTO membership-nya, akses ini, kemudian data survei. Oke, berarti nanti saya siapkan data tentang apa dalam bahasa Indonesia. Baik. Bapak Ibu sekalian, sesi berikutnya akan saya lakukan secara offline. Saya akan sampaikan beberapa link untuk Bapak Ibu sekalian pelajari sendiri, dan ada satu kuis yang Bapak Ibu sekalian bisa kerjakan sambil membuka-buka materi nanti yang akan saya sampaikan. Ada pertanyaan untuk materi sederhana tadi itu? Ibu mohon izin bertanya. Silakan. Untuk mengenai itu Ibu, pemberhentian ekspor biji nikel yang digugat oleh Eropa itu Ibu, kan Presiden mau menghentikan ekspor biji nikel dan mau memproduksi barang yang sudah dimiliki di negaranya sendiri, sehingga digugat oleh Eropa kayaknya ya Ibu ya. Ya, Eropa. Ya, digugat karena untuk memberhentikan itu. Dan Presiden itu mau, kalau memang mau usaha tentang biji nikel itu harus membangun usaha di negara kita sendiri. Apakah itu melanggar peraturan perdagangan internasional, Ibu? Apakah peran WTO ini ada untuk menangani kasus ini, Bu? Iya, terima kasih. Ini kasus sebentar. Jadi terima kasih. Itu topik yang sulit, bukan topik yang sulit. Artinya sebagai untuk mata kuliah pengantar membahas topik itu mungkin akan ada kesulitan, tapi tidak apa-apa. Kita coba lihat ini ya pengantarnya. Baik, silakan dilihat. Negara-negara Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait. Pemirsa, Indonesia siap menghadapi gugatan negara-negara Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dianggap merugikan mereka. Ekonom CSIS Yose Rizal Damuri menilai, dalam menghadapi gugatan ini Indonesia harus bisa membuktikan bahwa penerapan kebijakan tidak bersifat diskriminatif yang merupakan prinsip dalam WTO. Indonesia baru mendapat notifikasi bahwa Uni Eropa tetap akan melanjutkan proses sengketa ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO terkait larangan ekspor biji nikel yang diterapkan Indonesia. Uni Eropa menganggap pelarangan ekspor biji nikel ini dapat mengganggu produktivitas stainless steel dan menyulitkan negara-negara Uni Eropa untuk bersaing dalam industri besi baja. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku siap menghadapi gugatan Uni Eropa ini dan akan mempelajari lebih lanjut apa yang dituntut Uni Eropa. Indonesia menurut Lutfi mengikuti proses sengketa sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Nah, kita pastikan bahwa kita harus mendalami, kita mempelajari apakah yang dituntutkan oleh Uni Eropa itu, dan kita akan ikuti proses sengketa ini sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Pertama adalah bahwa kita akan melayani sengketa ini di WTO, dan saya menganggap secara pribadi ini adalah proses yang dignified, proses yang
sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum ini adalah proses yang baik dan benar. Jadi kita akan layani mereka di sana. Kita akan memperjuangkan hak-hak kita akan meng-hire daripada tim pasukan legal kita yang terbaik kita bisa hire, dan kita akan memperjuangkan hak-hak perdagangan kita. Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri menilai, untuk memenangkan sengketa larangan ekspor biji nikel di WTO, Indonesia harus mampu membuktikan prinsip yang ada di dalam WTO, seperti penerapan kebijakan yang tidak bersifat diskriminatif dan Indonesia transparan dalam menerapkan kebijakannya. Larangan ekspor biji nikel sejak 2020 ini diterapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusaha pertambangan mineral dan batu bara. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Bagi Bapak Ibu yang kadar gula darahnya masih tinggi, jangan dianggap sepele ya, karena gula darah tinggi. Ya, sawit ditolak, nikel bertindak. Benua Biru melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang atau Undang-Undang UU Mineral dan juga batu bara atau minerba. Setelah sebelumnya Uni Eropa menolak komoditas utama ekspor Indonesia, yakni minyak kelapa sawit atau CPO. Lantas seperti apa berkuasanya Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia, sehingga keengganannya untuk mengekspor saja digugat oleh Uni Eropa ini? Saya bahas untuk Anda sore hari ini di Gejolak Biji Nikel, RI vs Uni Eropa. Ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyatakan bahwa sepanjang 2019 Indonesia menjadi produsen biji nikel terbesar di dunia. Dan hal ini memberikan keuntungan bagi negara kita sekaligus realisasi bahwa hilirisasi produk tambang ini penting untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas nikel ini. Dan hal inilah yang membuat Indonesia resmi menyetop ekspor biji nikel pada 1 Januari 2020 lalu, yaitu melalui Permen SDM nomor 11 tahun 2019. Dan Uni Eropa menganggap di sini bahwa undang-undang minerba yang ditetapkan oleh Indonesia ini menyulitkan Uni Eropa untuk kompetitif dalam industri besi dan juga baja mereka, di mana kebijakan Indonesia ini dianggap bisa mengganggu produktivitas dari stainless steel di Uni Eropa dan juga para pekerja yang bekerja di sektor ini, di mana Uni Eropa mengatakan bahwa larangan ini mengganggu produktivitas industri stainless steel yang melibatkan 30.000 pekerja langsung dan 200.000 pekerja yang tidak langsung. Jadi inilah yang membuat Uni Eropa akhirnya menggugat Indonesia karena produksi mereka terancam terganggu. Nah, lantas dengan kekhawatiran Uni Eropa ini, seperti apa sebenarnya kekayaan negara kita dalam komoditas nikel ini? Kita lihat datanya di slide berikutnya. Ya, Badan Geologi Kementerian SDM mencatat pada tahun lalu produksi nikel dunia mencapai 2,67 juta ton. Indonesia sendiri menjadi produsen terbesar dengan produksi nikel sebesar 800.000 ton. Jadi bisa Anda bayangkan 30% dari total produksi nikel dunia ini ada di negara kita Indonesia. Nah, sekarang kita ke biji nikelnya. Kita lihat datanya bahwa pada tahun 2019 lalu, total ekspor dari biji nikel Indonesia nilainya ini mencapai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini mencapai 25 triliun rupiah. Dan untuk ekspornya sendiri kita lihat untuk ekspor biji nikel di tahun 2018 lalu ini adalah sekitar di 20 juta ton. Lalu kemudian di 2019 angka ini naik drastis, naik 50% menjadi 30,1 juta ton pada 2019 lalu. Nah, lalu kemudian kita lihat dari sisi produksinya, karena kalau kita lihat dari ekspornya ini meningkat sangat tajam sekali, yaitu di 50%. Kita lihat produksi untuk di 2018, produksi dari biji nikel Indonesia ini mencapai 22,1 juta ton. Sementara di 2019 angka ini juga melonjak begitu ya, bahkan lebih dari 2 kali lipat, yaitu menjadi 52,8 juta ton. Dan kalau kita lihat ekspor dari Indonesia yang mencapai 30,1 juta ton ini pada tahun 2019, angka ini adalah 57% dari total biji nikel RI yang ini diekspor. Nah, lantas dengan mundurnya RI sebagai salah satu supplier utama dari biji nikel dunia, kemana akhirnya negara-negara Uni Eropa ini mengimpor komoditas yang memang kita ketahui sedang booming ini? Kita lihat di slide berikutnya.
Ya, kami paparkan untuk Anda di sini datanya berdasarkan trading ekonomi. Ada 3 negara saat ini yang menjadi supplier dari Uni Eropa dalam hal nikel. Kita yang pertama yaitu Kanada, salah satu produser nikel terbesar juga di dunia yang menyuplai atau mengekspor biji nikel mereka ke Uni Eropa mencapai 159,28 juta ton atau kalau kita lihat nilainya ini hampir 200 juta dolar yaitu di 199 juta dolar. Lalu kemudian setelah Kanada ini beralih ke Afrika Selatan yaitu dengan volume impornya begitu ya mencapai 27,52 juta ton dengan nilainya di 30,81 juta ton. Lalu kemudian negara yang ketiga di sini juga ada Amerika Serikat yang ternyata mengekspor biji nikel mereka kepada Uni Eropa yaitu mencapai 1,93 juta ton dengan nilainya kalau kita lihat ini memang cukup kecil ya di 1,72 juta dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat gugatan ini ternyata tidak akan membuat Indonesia merubah kebijakan larangan ekspor ini. Bahkan Menteri Perdagangan kita yaitu Pak M. Lutfi ini mengatakan bahwa Indonesia di sini siap untuk menghadapi gugatan dari Uni Eropa ini. Karena kalau kita lihat dari hukum internasional sendiri belum ada undang-undang yang mengatur bahwa suatu negara dapat digugat jika negara tersebut tidak ingin lagi mengekspor sebuah komoditas. Walaupun ada negara-negara lain yang membutuhkan komoditas tersebut. Jadi inilah yang juga menjadi landasan dari Indonesia fine-fine saja sebenarnya untuk menghadapi gugatan ini. Nah, namun terlepas dari menggugat nikel ini, kita ketahui bahwa Indonesia dan Uni Eropa ini juga berperang dalam hal komoditas lainnya. Apa itu? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, sebagai informasi untuk Anda, di saat yang bersamaan ternyata pemerintah ini juga tengah mempersiapkan dokumen gugatan yang akan disampaikan kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terhadap Uni Eropa, di mana dalam dokumen itu Indonesia menggugat arahan energi terbarukan atau Renewable Energy Directive 2 atau RED II Uni Eropa yang dinilai mendiskriminasikan kelapa sawit, khususnya sawit Indonesia. Dengan kata lain, Uni Eropa dengan kebijakan ini menolak sawit Indonesia atas permasalahan lingkungan, di mana Uni Eropa mengatakan di sini bahwa penanaman kelapa sawit ini akan merusak lingkungan dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya yang ada. Sementara itu, Uni Eropa juga merupakan salah satu pangsa pasar terbesar ekspor sawit Indonesia, yang kalau kita lihat angkanya begitu ya, ini mencapai 12% pangsa pasarnya saat ini, yaitu setelah China dengan 18%. Dan hal ini juga lah yang di tahun 2020 lalu, kalau Anda ingat begitu ya, menyebabkan harga CPO anjlok dan ekspor sawit di Indonesia atau dari Indonesia ke Uni Eropa ini juga turun. Kita lihat data aja begitu ya untuk Januari Oktober 2019 lalu sebelum adanya terkait dengan penolakan minyak kelapa sawit ini, kita lihat bahwa total ekspor Indonesia ke Eropa ini nilainya mencapai 6,78 juta ton, dan setelah adanya polemik terhadap kelapa sawit ini yang dikatakan oleh Uni Eropa ini merusak lingkungan begitu ya, bisa kita lihat di sini bahwa memang kalau dari segi volumenya ini terjadi penurunan yang cukup tajam ya, menjadi 5,13 juta ton untuk Januari hingga Oktober 2020. Dan kalau kita lihat nilainya ini katanya juga ternyata berkurang begitu ya untuk Januari Oktober 2020 di 2,69 miliar dolar atau kalau kita rupiahkan ini di 38,1 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat tidak hanya di persoalan nikel saja ya, tetapi di kelapa sawit juga ternyata negara kita dan Uni Eropa juga seakan-akan berperang begitu dalam hal perdagangan. Jadi berikut ini adalah beberapa polemik yang terjadi dengan komoditas-komoditas utama RI akibat proses saling gugat-menggugat pun akhirnya terjadi. Nah, lantas bagaimana Indonesia menyikapi gugatan Uni Eropa ini dan juga mampukah Indonesia ke depannya untuk melakukan hilirisasi biji nikel ini secara berkelanjutan dan juga terintegrasi? Kita nantikan bersama. Menarik. Ini kalau saya sedang membimbing satu mahasiswa S2 yang dari Unair mengambil topik ini sebagai tesisnya. Jadi yang dipermasalahkan adalah kita punya sumber daya alam yaitu nikel yang selama ini kita ekspor apa adanya sebagai raw nikel gitu. Kalau diekspor menjadi raw nikel itu meskipun volume perdagangannya kita tinggi, tetapi itu tidak tinggi ketika jadi gini, Eropa itu membutuhkan biji nikel untuk bahan baku produknya dia, gitu ya, produk tertentunya dia. Kalau dia kemudian sudah memproduksi barang-barang yang berbasis nikel gitu ya, kemudian dia jadi barangnya dia jual ke pasar internasional, itu perolehan keuntungannya dia itu bisa 4-5 kali lipat dari keuntungan kita jualan nikel mentah.
gitu ya. Indonesia sekarang berpikir, kalau gitu aku mau juga mengembangkan industri pengolahan nikel. Jadi saya tidak akan lagi menjual nikel mentah. Saya mau mengolah nikel itu, sehingga kalau saya jadikan olahan nikel, saya jual keluar, itu keuntungan saya bisa lebih banyak. Jadi ada nilai tambahnya. Gitu ya. Itu yang tadi disebut sebagai hilirisasi. Ada smelting nikel. Jadi nggak cuma biji nikel yang dijual, mau dijual dengan bentuk yang sudah terolah gitu. Baik ya. Karena Indonesia mau meningkatkan pendapatannya, meningkatkan daya jualnya gitu. Indonesia ya wis, sekarang aku nggak jualan lagi biji mentah nikel loh ya, hei yang biasa Uni Eropa. Nanti aku mau jualan lagi berbasis nikel, tapi sudah dalam bentuk produk yang tentu saja kalau sudah saya olah pakai smelter saya, itu tentu harganya nggak bisa dengan harga yang seperti yang kamu punya sekarang. Indonesia pemasok nikel terbesar di dunia. Pembelinya adalah Uni Eropa. Ketika Indonesia mengatakan, wes sekarang aku nggak jualan biji nikel lagi. Nah, yang biasa beli jadi, kok kamu nggak jualan sih? Jualan dong gitu. Digugatlah Indonesia karena kita memutuskan untuk tidak jualan nikel lagi. Jadi kasus posisinya seperti itu, Jeng Nur. Jadi Indonesia itu menyetop, saya nggak jualan biji nikel lagi. Tapi aku mau mengolah biji nikelku di dalam negeri, tak jual tidak dalam bentuk biji. Ibaratnya, kalau selama ini kalau kita jual adalah pisang biasa gitu ya, paling standar 15.000 gitu toh. Tapi ketika kemudian kita olah pisangnya menjadi cake pisang, satu loyang bisa 75.000. Mending mana dapatnya? Artinya kita Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas komoditasnya dia. Kualitas komoditas berbasis sumber daya alamnya Indonesia, sehingga bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Indonesia lapor ke internasional, aku sekarang udah nggak jualan nikel lagi loh, gitu. Marah Uni Eropa, karena industrinya dia banyak yang membutuhkan nikel dari Indonesia. Digugat Indonesia. Nanti dilihat aja siapa yang menang. Itu kan barang-barang kita sendiri ya. Apa nggak boleh kita memutuskan, aku nggak jadi jual, aku nggak mau jual lagi. Kan harusnya nggak ada masalah gitu. Itu yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa. Gitu, Jeng Nur. Terus kalau misalkan Eropa itu membangun industri di negara kita, misalnya yang biji nikel itu, apakah pemberlakuan tarif itu masih berlaku ya? Kalau jadi setiap komoditas yang diperdagangkan secara internasional itu pasti masih akan dikenai tarif oleh masing-masing negara. Berapa tarif yang dikenakan sesuai kesepakatan internasional. Sesuai kesepakatan internasional. Tapi ada negara-negara yang nggak mau mengenakan tarif tinggi. Karena apa? Nggak ada untungnya bagi dia. Karena kalau bagi dia barang import itu bisa masuk ke dalam negerinya dengan lebih leluasa, itu kemudian menggerakkan perekonomian nasionalnya dia, maka negara itu mendapatkan keuntungan lebih dari pembayaran pajak penjualan. Pajak transaksi internasional itu. Itu tipe-tipe negara liberal itu tidak mainan tarif, Nur. Ada negara-negara itu yang tarifnya 0 tidak apa-apa. Negara-negara yang insecure, contoh Indonesia gitu ya, aku masih perlu melindungi ini, perlu melindungi itu, diterapkan tarif. Dan memang boleh sebatas pada level yang disepakati kan. Yang nggak boleh kita menerapkan tarif lebih tinggi dari yang dikomitmenkan, yang dibandingkan. Misalnya, dunia internasional sepakat untuk tarifnya nikel itu adalah 3-5% gitu ya. Pulang ke negara masing-masing harus diterapkan tarif itu. Eropa misalnya menerapkan 2,8, boleh enggak? Boleh, di bawahnya 3. Tetapi kalau Indonesia pulang ke Indonesia menerapkan tarif di atas 5 itu enggak boleh. Mengapa? Karena dia melanggar konsesi tarifnya. Secara internasional kan sudah disepakati tarif itu maksimum 5. Kita nggak boleh menerapkan maksimum 5. Nggak bisa menerapkan di atas 5. 5 boleh, 4-8 boleh.
bermacam-macam, sehingga negara-negara di dunia ini menerapkan tarif dengan range yang berbeda-beda. Karena apa? Ada negara yang menjadikan tarif itu sebagai meningkatkan daya saing. Kamu masuk ke negara, aku jualan ke negaraku, enggak apa-apa. Tarifku enggak tinggi. Itu akan kemudian lebih menggerakkan ekonomi negaranya dia, kan? Karena barang masuk ke tempatnya dia, kemudian mereka itu membayar pajak ini dan itu, sehingga pendapatan negara dari non-tarif itu menjadi lebih besar. Sehingga banyak negara Jenur di dunia ini yang malah trennya tidak meninggikan tarif. Trennya malah menurunkan tarif karena dia akan mendapatkan insentif lain bagi perekonomian nasionalnya selain dari aspek tarif. Gitu, Jeng Nur. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada yang ingin didiskusikan lagi, Bapak Ibu sekalian? Baik. Kalau itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian, boleh sholat asar dan nggak usah kembali ke Zoom ini, tapi nanti saya akan posting materi dan posting pertanyaan di WA Group, gitu ya. Nanti dikerjakan aja di sana. Ini sebagai perkuliahan dari jam 3 sampai jam 5, gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya terima kasih banyak sudah demikian tekun, antusias, penuh perhatian, Bapak Ibu sekalian, mengikuti perkuliahan pada siang hari yang panas ini. Sumenep panas nggak? Surabaya panas nggak karu-karuan? Panas pol, Bu. Panas pol, Bu. Sumenep, tapi kan panasnya, Bu. Sumenep itu kan deket laut, dapat air, angin lautnya enak. Surabaya loh, Pak, deket sama Rongkot, kena debunya, asapnya ini, asapnya pabrik. Tapi kan kalau Surabaya kan anginnya sepoi-sepoi, Bu. Enggak. Kalau di sini anginnya air garam, Bu. Hitam. Ya, sama Pak, Surabaya juga bikin orang hitam. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih banyak atas sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Habis sholat asar nggak usah kembali ke Zoom, nanti tunggu link saya sama ada tugas yang perlu Bapak Ibu sekalian kerjakan. Kita ketemu lagi besok ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Siap, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya yang terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, Bu. Ya. Keluar, geng. Maki tak keluar, Bu. Bu keluar, geng. Cek ngarep. Wifi na odi. Bu, geng. Jera, Mas Rob biro noro aja. Bu, Listrik keluar. mati jera Mas Rob. Kalian ingat mati listrik ke jawab bom. Maksa ya. Iya. Di nama panas sare. Kabel listrik ke karat, jawab ingat ase. Beda angin. Ada mak kalah kalian ingat kakangiannya. Jaya 4 ekor jam. Tak ngurus. Bu, keluar kok, geng. Ya, ini tak usah ngosok, geng. Jangan.